Pagi itu kampung belum benar-benar bangun, tapi suasananya sudah terasa beda. Biasanya suara ayam, sapu lidi, sama ibu-ibu yang nyapu halaman jadi tanda hari dimulai. Tapi kali ini, yang kedengeran justru suara orang-orang manggil satu sama lain dengan nada panik. Wis krungu durung? Bu Maya, mati. Kabar itu nyebar cepet banget, kayak api kena bensin. Dari gang satu ke gang lain, dari warung kopi ke depan musola, semua orang ngomongin hal yang sama. Bahkan yang biasanya nggak peduli urusan orang lain pun ikut keluar rumah, berdiri di pinggir jalan, nanya-nanya ke siapa aja yang lewat. Saroh yang lagi nyuci di belakang rumah langsung berhenti waktu dengar nama itu disebut. Tangannya yang masih penuh sabun jadi dingin. Dia nengok ke arah suara, tapi yang kelihatan cuma tetangganya, Bu Rini, lagi jalan cepat sambil bawa kerudungnya yang belum rapi. Bu Rini, panggil Saroh. Bu Rini nengok, napasnya agak ngos-ngosan. Saroh. Bu Maya, barusan subuh katanya meninggal. Tiba-tiba aja. Saroh langsung berdiri. Loh, kok bisa? Kan kemarin masih jualan bakso? Nah itu dia, makanya pada bingung. Katanya sih, Bu Rini mendekat, suaranya diturunin, gak wajar. Saroh diam. Kata, gak wajar, itu langsung bikin perutnya gak enak. Di kampung kayak gini, kata itu sering banget jadi awal dari sesuatu yang lebih gelap. Dia buru-buru masuk rumah, ganti baju seadanya, terus ambil kerudung. Tangannya agak gemetar waktu nyelipin peniti. Entah kenapa, sejak dengar kabar itu, hatinya rasanya gak tenang. Bukan cuma sedih atau kaget, tapi kayak ada firasat aneh yang susah dijelasin. Saroh bukan orang sembarangan kalau soal urusan kematian. Di kampung itu, dia termasuk salah satu yang sering diminta bantu buat ngurusin jenazah, khususnya perempuan. Dari memandikan sampai mengkafani, dia sudah biasa. Sudah terlalu sering malah. Tapi tetap saja, setiap ada kabar duka, selalu ada rasa beda. Dan kali ini, rasanya lebih berat. Jalan menuju rumah Bu Maya sudah mulai ramai. Orang-orang berdiri bergerombol di depan pagar, sebagian masuk ke dalam, sebagian lagi cuma nonton dari luar. Suara bisik-bisik bercampur jadi satu, bikin suasana makin sumpek. Katanya semalam masih sehat loh. Iya, aku juga lihat dia nutup warung bakso sendiri. Tiba-tiba mati gitu aja? Nggak masuk akal. Saroh jalan pelan, matanya nyapu sekitar. Dia kenal wajah-wajah itu. Tetangga, pelanggan, bahkan orang dari kampung sebelah. Semua datang, tapi bukan cuma buat melayat. Ada rasa penasaran yang jelas banget terlihat dari cara mereka ngobrol. Begitu masuk halaman, Saroh langsung disambut aroma khas rumah duka. Campuran bau kemenyan tipis, minyak kayu putih, sama udara yang terasa berat. Entah kenapa, setiap rumah yang ada jenazahnya selalu punya suasana kayak gitu. Tapi hari ini, aromanya terasa lebih tajam. Di ruang tengah, jenazah Bu Maya sudah dibaringkan. Tubuhnya ditutup kain panjang, wajahnya masih terbuka. Beberapa ibu duduk di dekatnya, membaca doa pelan-pelan. Tapi di balik itu, masih ada bisik-bisik yang gak berhenti. Saroh mendekat pelan. Matanya langsung tertuju ke wajah Bu Maya. Dan disitulah dia mulai ngerasa sesuatu yang aneh. Wajah itu terlalu tenang. Bukan tenang seperti orang meninggal biasa. Tapi lebih ke kaku. Kayak bukan wajah yang benar-benar pergi. Kulitnya juga kelihatan lebih pucat dari biasanya, tapi ada semacam kilap aneh di bagian pipi dan dahi. Saroh mengernyit sedikit. Aneh, gumamnya pelan. Kenapa Roh? Tanya Bu Siti yang duduk di sampingnya. Saroh cepat-cepat menggeleng. Gak, cuma beda aja rasanya. Bu Siti ikut nengok ke arah wajah jenazah, tapi cuma menghela napas. Ya namanya juga orang meninggal. Saroh nggak jawab. Dia tahu, ini bukan sekadar orang meninggal. Dari belakang, suara laki-laki terdengar. Nanti yang mandiin siapa ya? Beberapa kepala langsung nengok ke arah Saroh. Tanpa perlu ditunjuk, semua orang sudah tahu jawabannya. Saroh menelan ludah. Biasanya dia nggak pernah ragu. Tapi sekarang, ada sesuatu yang bikin dia pengen mundur. Tapi dia nggak bisa. Ya, nanti kita bantu, jawabnya akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Beberapa ibu langsung mengangguk, seolah lega ada yang mau ambil tanggung jawab.
Saroh kembali melihat ke arah tubuh Bumaya. Dan entah kenapa, saat itu juga, bulu kuduknya berdiri. Dia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh orang-orang di ruangan itu, tapi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang gak kelihatan. Dan yang lebih bikin dia gak nyaman, perasaan itu datangnya dari arah tubuh yang sedang terbujur kaku di depannya. Saroh mencoba mengalihkan pikiran. Dia sudah sering ngalamin hal-hal aneh waktu ngurus jenazah. Kadang ada yang tiba-tiba dingin banget, kadang ada suara jatuh padahal gak ada apa-apa. Hal-hal kayak gitu sudah jadi risiko yang dia terima. Tapi ini beda. Ini bukan sekadar aneh. Ini terasa salah. Di luar rumah, suara orang-orang makin ramai. Ada yang baru datang, ada yang langsung nanya kronologi. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, pembicaraan mulai mengarah ke hal yang lebih dalam. Soal susuk itu loh. Iya, aku juga dengar katanya dia pakai buat penglaris. Makanya warung baksonya nggak pernah sepi. Kalau benar, ya nggak heran sih kalau matinya kayak gini. Kata-kata itu masuk ke telinga Saroh tanpa bisa dia hindari. Dia menunduk, mencoba fokus ke doa yang dibaca ibu-ibu di sekitarnya. Tapi pikirannya sudah terlanjur kemana-mana. Tentang cerita-cerita lama. Tentang malam-malam di mana orang bilang Bumaya sering keluar rumah sendirian. Tentang suara aneh dari arah warungnya setelah tengah malam. Dan tentang tatapan Bumaya yang, kalau dipikir-pikir lagi, memang gak pernah benar-benar biasa. Saroh menarik napas dalam. Ya Allah, semoga ini cuma perasaan saja, bisiknya. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu. Ini baru awal. Dan sesuatu yang lebih buruk, kemungkinan besar sedang menunggu. Di ruangan itu, di balik tubuh yang terlihat diam dan tak bernyawa, ada rahasia yang belum selesai. Dan Saroh, mau gak mau, akan jadi bagian dari itu. Pikiran itu terus muter di kepala Saroh, bahkan saat dia masih duduk di samping jenazah Bumaya. Suara doa yang dibaca ibu-ibu terdengar makin jauh, seolah-olah pelan-pelan tenggelam. Yang muncul justru potongan-potongan cerita lama, tentang Bumaya, tentang warung baksonya, dan tentang hal-hal yang dulu cuma dianggap omongan kosong. Padahal, dulu, Bumaya itu orang biasa banget. Gak ada yang spesial. Dulu sebelum punya warung bakso, dia cuma jualan kecil-kecilan di depan rumah. Kadang gorengan, kadang mie instan, kadang cuma kopi sachet buat bapak-bapak yang nongkrong malam. Pembelinya juga itu-itu aja. Gak pernah ramai, bahkan sering sepi. Saroh masih ingat jelas waktu itu. Pernah suatu sore, dia beli teh hangat di warung Bumaya. Saat itu Bumaya duduk sendirian, mukanya kelihatan capek. "Sepi ya Bu?" tanya Saroh basa-basi. Bumaya cuma senyum tipis. "Ya begini Roh, buat makan sehari-hari aja kadang masih kurang." Dari cara bicaranya waktu itu, kelihatan banget kalau hidupnya nggak gampang. Suaminya sudah lama nggak ada, anaknya merantau entah kemana, dan dia harus bertahan sendiri. Nggak ada yang aneh. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Awalnya cuma kabar kecil. Bumaya mulai jualan bakso. Biasa aja sih, orang jualan bakso di kampung juga bukan hal baru. Tapi yang bikin orang mulai ngomong, adalah perubahan yang terjadi terlalu cepat. Dalam waktu nggak sampai 2 bulan, warung bakso Bumaya langsung ramai. Bukan ramai biasa, tapi ramai yang aneh. Dari pagi sampai malam, orang nggak berhenti datang. Bahkan sering ada yang rela antre lama cuma buat 1 mangkok bakso. Padahal rasanya, ya menurut sebagian orang, nggak jauh beda dari yang lain. Enak sih, tapi kok yang nggak sampai segitunya, pernah Bu Siti ngomong sambil makan. Tapi anehnya, orang-orang tetap datang lagi. Bahkan ada yang jadi langganan tetap, datang hampir setiap hari. Kayak ada yang narik. Saroh sendiri juga pernah nyobain. Dan dia ngerasa ada yang beda, tapi bukan dari rasanya. Lebih ke perasaan setelah makan. Kayak ada sensasi hangat yang gak biasa, bikin nagih tapi juga bikin gak nyaman. Dari situ, mulai muncul bisik-bisik. Kayaknya ada yang gak beres deh. Ah paling cuma cocok aja sama lidah orang. Tapi masa sih bisa seramai itu? Lalu, suatu malam, cerita itu mulai berubah arah. Ada yang bilang lihat Bumaya keluar rumah tengah malam. Bukan cuma sekali, tapi sering. Dan bukan cuma keluar biasa. Dia jalan sendirian ke arah pinggir kampung, ke tempat yang jarang dilewati orang.
Tempat yang dikenal agak angker, dekat kebun bambu yang gelap dan lembab. Cerita itu pertama kali datang dari Pak Darto, tukang ronda. Saya lihat sendiri, katanya waktu itu di pos ronda. Jam 2 malam, dia jalan sendiri. Bawa bungkusan, kayak sesajen. Orang-orang langsung saling pandang. Ngapain dia ke sana malam-malam? Pak Darto cuma geleng. Gak tahu, tapi mukanya beda. Gak kayak biasanya. Sejak saat itu, gosip mulai berkembang. Ada yang bilang Bu Maya sering datang ke dukun di desa sebelah. Dukun yang katanya bisa kasih penglaris. Tapi bukan penglaris biasa. Yang pakai isi. Yang pakai sesuatu dari dalam tubuh. Susuk, bisik seseorang pelan. Kata itu langsung bikin suasana jadi beda. Saroh ingat banget malam itu. Dia ikut duduk di pos ronda, dengar semua cerita itu. Awalnya dia nggak terlalu percaya. Soalnya, di kampung kayak gini, cerita aneh gampang banget dibesar-besarkan. Tapi lama-lama, ada kejadian yang bikin dia mulai ragu. Suatu malam, saat Saroh pulang dari rumah tetangga yang sakit, dia lewat depan warung bakso Bu Maya. Jam sudah hampir tengah malam. Harusnya warung sudah tutup. Tapi lampunya masih nyala. Dan bukan lampu biasa. Cahayanya redup, agak kekuningan, dan entah kenapa terasa dingin. Saroh sempat berhenti. Dari dalam, terdengar suara pelan. Bukan suara orang ngobrol. Lebih kayak bisikan. Cepat, lirih, dan gak jelas. Saroh mendekat sedikit. Dan disitulah dia lihat. Di balik tirai warung, ada bayangan Bu Maya. Dia duduk di lantai. Di depannya, ada sesuatu. Seperti mangkuk atau wadah. Dan di sekelilingnya, ada benda-benda kecil yang gak jelas bentuknya. Tangan Bu Maya bergerak pelan, seperti sedang melakukan sesuatu. Saroh merinding. Dia gak berani lihat lama-lama. Langsung jalan cepat tanpa nengok lagi. Besok paginya, dia dengar kabar kalau warung Bu Maya makin ramai. Seolah-olah, malam itu ada sesuatu yang ditambah. Dari situ, Saroh mulai menghindar. Bukan cuma dia, beberapa orang juga mulai merasa nggak nyaman. Tapi anehnya, jumlah pelanggan tetap nggak berkurang. Malah makin banyak. Seperti ada dua dunia yang berjalan bareng. Satu dunia yang curiga dan takut. Satu lagi dunia yang tertarik tanpa sadar. Dan sekarang, setelah Bu Maya meninggal, semua cerita itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih terasa nyata. Saroh menatap wajah Bu Maya sekali lagi. Kalau memang benar, pikirnya pelan, berarti selama ini, ada harga yang dibayar. Dan mungkin, harga itu belum lunas. Pikiran itu nempel di kepala Saroh, bahkan saat akhirnya waktu memandikan jenazah tiba. Matahari sudah mulai naik, tapi suasana rumah Bu Maya justru makin terasa dingin. Orang-orang yang tadi ramai di depan rumah mulai sedikit menjauh, seolah gak mau terlalu dekat dengan apa yang bakal terjadi di dalam. Di bagian belakang rumah, sudah disiapkan tempat untuk memandikan jenazah. Sebuah dipan panjang, beberapa ember berisi air, gayung, kain, dan perlengkapan lainnya. Semua terlihat seperti biasanya. Seperti puluhan kali Saroh lakukan sebelumnya. Tapi kali ini, rasanya beda. Saroh berdiri sebentar, menarik napas dalam. Di sampingnya ada Bu Siti, Bu Rini, sama dua ibu lainnya yang siap bantu. Ayo Roh, kita mulai aja, kata Bu Siti pelan. Saroh mengangguk, walau hatinya masih terasa berat. Jenazah Bu Maya kemudian dipindahkan perlahan ke tempat pemandian. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Salah satu ibu sampai mengeluh pelan. Berat ya? Padahal badannya nggak segini amat dulu. Saroh cuma diam. Dia juga ngerasain hal yang sama. Tapi dia nggak mau langsung mikir yang aneh-aneh. Pegang yang kuat ya, katanya, berusaha tetap tenang. Begitu tubuh Bu Maya dibaringkan, Saroh mulai proses seperti biasa. Dia mengambil air, membaca doa pelan, lalu menyiramkannya ke bagian kepala. Cur! Air jatuh, mengalir sebentar. Lalu, hilang. Saroh mengernyit. Dia menyiram lagi, kali ini lebih pelan. Air itu tetap jatuh ke kulit Bu Maya, tapi anehnya, gak menyebar seperti biasanya.
malah seperti memantul tipis, lalu mengalir turun begitu saja. Kayak, nggak mau nempel. Saroh diam sejenak. Kenapa Roh? Tanya Bu Rini. Airnya, Saroh ragu ngomongnya, aneh. Bu Siti langsung coba ikut nyiram. Dia juga langsung berhenti. Iya ya, kok kayak gini? Beberapa detik suasana jadi hening. Biasanya, air itu akan meresap, membasahi seluruh bagian tubuh. Tapi ini tidak. Seperti ada lapisan tipis yang bikin air itu cuma lewat di atasnya. Ah, mungkin karena kulitnya sudah kaku, kata salah satu ibu, mencoba cari alasan. Saroh mengangguk pelan, walau di dalam hatinya dia nggak sepenuhnya percaya. Mereka lanjut. Saroh mulai membersihkan bagian wajah. Saat tangannya menyentuh kulit Bu Maya, dia langsung ngerasain sesuatu yang bikin dia sedikit menarik napas. Kulitnya dingin, itu wajar. Tapi ini bukan sekadar dingin. Ini, licin. Bukan licin karena air. Tapi licin yang aneh, seperti ada lapisan minyak tipis yang gak kelihatan. Saroh coba gosok pelan pakai kain. Tapi malah terasa semakin aneh. Kayak ada sesuatu di bawah kulit. Dia langsung menarik tangannya sedikit. Kenapa lagi? Tanya Bu Siti, mulai ikut gelisah. Saroh menatap tangannya sendiri, lalu kembali ke wajah Bu Maya. Gak apa-apa, jawabnya, tapi suaranya gak seyakinnya tadi. Mereka lanjut lagi, walau sekarang semua jadi lebih hati-hati. Satu persatu bagian tubuh dibersihkan. Tapi keanehan itu gak hilang. Air tetap gak mau nempel, kulit terasa beda, dan entah kenapa, udara di sekitar terasa makin berat. Bu Rini mulai kelihatan gelisah. Roh, kamu ngerasa gak sih? Bisiknya. Apa? Kayak, ada yang merhatiin. Saroh langsung diam. Kalimat itu persis seperti yang dia rasakan sejak awal. Dia pelan-pelan nengok ke sekitar. Gak ada siapa-siapa selain mereka berlima. Tapi entah kenapa, perasaan itu makin kuat. Seolah-olah mereka gak sendirian. Astagfirullah, gumam salah satu ibu. Tiba-tiba, salah satu ember air di samping bergeser sedikit. Srek! Semua langsung nengok. Siapa yang nyenggol? Tanya Bu Siti cepat. Semua menggeleng. Gak ada yang jawab. Saroh merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Dia coba tetap fokus. Ayo lanjut aja, jangan berhenti, katanya, walau suaranya mulai terdengar tegang. Mereka kembali ke tubuh Bu Maya. Tapi sekarang, suasananya sudah berubah. Gak ada lagi rasa biasa. Yang ada cuma tekanan. Setiap sentuhan terasa diawasi. Setiap gerakan seperti ada yang memperhatikan. Saroh kembali menyiram air ke bagian tangan. Dan kali ini, dia yakin. Air itu bukan cuma gak mau nempel. Tapi seperti ditolak. Ada bagian di lengan Bu Maya yang sama sekali gak basah, walau sudah disiram berkali-kali. Seperti ada sesuatu yang melindungi bagian itu. Saroh menatapnya lama. Perasaannya makin gak enak. Bu Siti, katanya pelan. Iya? Coba lihat ini. Bu Siti mendekat, lalu langsung terdiam. Itu, kenapa bisa gitu? Gak ada yang bisa jawab. Suasana jadi makin mencekam. Salah satu ibu mulai mundur sedikit. Saya kok jadi takut ya? Jangan ngomong gitu, kata Saroh cepat, walau dia sendiri merasakan hal yang sama. Tapi rasa takut itu sudah mulai menyebar. Pelan-pelan. Dan gak bisa dihentikan. Saroh menelan ludah. Dia tahu, kalau mereka berhenti sekarang, semuanya bisa jadi lebih buruk. Tapi kalau lanjut, dia juga gak yakin akan aman. Dia menatap wajah Bu Maya sekali lagi. Dan entah kenapa, wajah itu sekarang terlihat sedikit berbeda. Seperti lebih tegang. Atau mungkin menahan sesuatu. Saroh menarik napas dalam. Apapun ini, kita harus selesaikan, katanya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, dia mulai sadar. Ini bukan sekadar proses memandikan jenazah biasa. Ini seperti membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap diam. Kalimat itu belum hilang dari kepala Saroh, bahkan saat tangannya masih menyentuh lengan Bu Maya.
Udara di ruangan belakang rumah itu terasa makin berat, pengap, dan anehnya, dinginnya bukan dingin biasa. Bukan dingin pagi, tapi dingin yang bikin tulang terasa ngilu. Saroh coba tetap fokus. Dia ambil gayung lagi, menyiram perlahan ke bagian dada jenazah. Cur! Air kembali mengalir begitu saja. Gak nempel. Gak meresap. Seolah tubuh itu menolak disentuh. Tapi yang bikin Saroh mulai benar-benar gak tenang, bukan itu. Melainkan perasaan. Perasaan kalau tubuh di depannya ini gak sepenuhnya kosong. Cepetan aja ya, kita selesain, bisik Burini dengan suara gemetar. Iya, jawab Saroh pelan, walau dia sendiri ngerasa tiap detik makin berat. Mereka lanjut membersihkan bagian wajah sekali lagi. Saroh mengelap pelan kening Bumaya. Dan disitulah sesuatu terjadi. Awalnya cuma gerakan kecil. Sangat kecil. Kalau nggak diperhatiin, mungkin nggak akan kelihatan. Tapi Saroh melihatnya. Kelopak mata Bumaya bergerak. Saroh langsung berhenti. Tangannya menggantung di udara. Dia nahan napas. Mata, gumamnya pelan. Kenapa? Tanya Bu Siti, belum sadar. Saroh nggak langsung jawab. Dia menatap wajah itu lebih dekat. Dan perlahan, kelopak mata Bumaya terbuka sedikit. Cuma garis tipis. Tapi cukup jelas. Ya Allah, teriak Burini tiba-tiba. Sontak semua ibu-ibu mundur. Air di ember sampai tumpah, suara gaduh langsung memenuhi ruangan. Itu tadi kebuka kan? Astagfirullah. Astagfirullah. Dia masih hidup? Suasana langsung kacau. Salah satu ibu sampai hampir jatuh karena mundur terlalu cepat. Yang lain menutup mulut, ada yang langsung nangis ketakutan. Saroh sendiri berdiri kaku. Matanya masih tertuju ke wajah Bumaya. Kelopak mata itu sekarang tertutup lagi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Saroh tahu. Dia melihatnya dengan jelas. Tenang, tenang dulu. Katanya mencoba mengendalikan situasi, walau suaranya sendiri nggak stabil. Itu bukan apa-apa, mungkin cuma refleks. Refleks apaan Roh? Orang mati mana bisa gitu, sahut Bu Siti, suaranya mulai panik. Saroh menelan ludah. Dia tahu penjelasan itu lemah. Tapi dia juga nggak punya jawaban lain. Ayo, kita lanjut, jangan berhenti, katanya, memaksa dirinya tetap tenang. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak lagi, suara pelan terdengar. Dari arah tubuh itu. Seperti tarikan napas. Hahaha. Semua langsung diam. Gak ada yang berani ngomong. Dengar nggak? Bisik salah satu ibu. Saroh merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Dia pelan-pelan mendekat lagi. Bumaya, panggilnya lirih, walau dia sendiri tahu itu mustahil. Hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, mata itu terbuka lagi. Kali ini lebih lebar. Putih matanya terlihat jelas. Dan yang bikin Saroh langsung membeku. Bola matanya bergerak. Pelan. Seolah melihat. Mencari. Atuh Gusti, lirih Burini, mundur makin jauh. Dan tiba-tiba. Salah satu ibu menjerit keras, histeris. Suara itu memecah semuanya. Ruangan langsung kacau. Ada yang lari keluar, ada yang jatuh terduduk sambil nangis, ada yang cuma berdiri gemetar nggak bisa bergerak. Saroh masih di tempatnya. Kakinya seperti dipaku. Matanya nggak bisa lepas dari wajah Bumaya. Karena sekarang, dia yakin. Itu bukan sekadar gerakan tubuh. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang hidup. Bukan hidup seperti manusia. Tapi hidup dengan cara yang lain. Pergi semua, bisik Saroh, akhirnya sadar. Beberapa ibu langsung kabur keluar tanpa pikir panjang. Tinggal Saroh dan Bu Siti yang masih di dalam, walau Bu Siti juga sudah diambang lari. Roh, kita keluar aja, aku takut, katanya dengan suara hampir menangis. Saroh menelan ludah. Dia ingin lari.
sangat ingin. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Perasaan tanggung jawab. Dan rasa penasaran yang aneh. Dia menatap wajah Bu Maya sekali lagi. Mata itu sekarang setengah terbuka. Diam. Tapi terasa mengawasi. Saroh merasakan napasnya sendiri jadi berat. Ini belum selesai, gumamnya pelan. Tiba-tiba, tangan Bu Maya bergerak. Kerak. Suara sendi yang kaku terdengar jelas. Jari-jarinya menegang, sedikit melengkung. Bu Siti langsung menjerit lagi. Roh! Itu gerak. Saroh mundur satu langkah. Jantungnya seperti mau copot. Tapi dia tetap nggak lari. Karena sekarang dia sadar sepenuhnya. Ini bukan lagi rasa takut biasa. Ini teror. Teror yang nyata. Teror yang ada di depan mata. Dan yang paling mengerikan, semua itu baru saja dimulai. Saroh masih berdiri di tempatnya, napasnya berat, dadanya naik turun gak beraturan. Ruangan belakang itu sekarang terasa seperti bukan bagian dari rumah lagi. Terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu hidup untuk sesuatu yang seharusnya mati. Bu Siti sudah setengah lari ke arah pintu. Roh, ayo keluar, kita panggil orang lain. Suaranya gemetar, hampir gak keluar. Tapi Saroh gak bergerak. Matanya masih nempel ke tubuh Bu Maya. Tangan jenazah itu tadi jelas bergerak. Bukan ilusi. Bukan salah lihat. Dan sekarang, ada sesuatu yang berubah lagi. Bau. Perlahan, tapi pasti. Bau anyir mulai muncul. Awalnya tipis, seperti bau darah yang sudah lama. Tapi makin lama makin tajam. Bikin tenggorokan terasa nggak enak, dan perut seperti ikut bergejolak. Bu Siti langsung nutup hidung. Ya Allah, bau apa ini? Saroh mengerutkan kening. Bau ini bukan bau jenazah biasa. Ini beda. Lebih menusuk. Lebih hidup. Dia pelan-pelan mendekat lagi, walau setiap langkah terasa berat. Roh, jangan, bisik Bu Siti. Tapi Saroh tetap maju. Dan disitulah dia melihatnya. Di sudut bibir Bu Maya, ada sesuatu yang hitam. Kecil. Tipis. Seperti ujung jarum. Saroh langsung membeku. Dia mendekat sedikit lagi, matanya menyipit memastikan. Dan benar saja. Itu bukan kotoran. Bukan darah. Itu benda asing. Perlahan, ujung hitam itu bergerak keluar sedikit demi sedikit dari dalam mulut. Seolah didorong dari dalam. Ya Allah, suara Saroh hampir gak terdengar. Bu Siti yang melihat dari jauh langsung menjerit kecil. Itu apa, Roh? Saroh gak langsung jawab. Tangannya gemetar saat dia mencoba mendekatkan wajahnya untuk melihat lebih jelas. Dan saat itulah, benda itu keluar lebih jauh. Sebuah jarum kecil. Hitam pekat. Licin. Keluar dari mulut Bu Maya. Pelan, tapi pasti. Astagfirullah. Bu Siti langsung teriak keras. Saroh mundur satu langkah. Tapi belum selesai. Dari hidung, muncul hal yang sama. Dari sudut mata, ada titik hitam kecil yang mulai terlihat. Dan dari lengan, kulit yang tadi terasa aneh itu, sekarang seperti terbuka sedikit. Dan dari dalamnya muncul ujung-ujung kecil yang sama. Jarum. Banyak. Kecil-kecil. Seperti tertanam di seluruh tubuh. Ruangan itu langsung dipenuhi bau anyir yang semakin kuat. Bikin kepala pusing. Bikin napas sesak. Ini susuk, bisik Saroh pelan, akhirnya sadar. Kata itu menggantung di udara. Dan langsung bikin semuanya terasa lebih nyata. Bu Siti mundur makin jauh. Ya Allah, jadi benar, dia pakai susuk. Saroh menatap tubuh itu dengan campuran takut dan gak percaya. Selama ini cuma cerita. Cuma gosip. Tapi sekarang, ada di depan mata. Dan belum selesai. Karena jarum-jarum itu terus keluar. Pelan, satu persatu. Seolah tubuh itu sedang memuntahkan sesuatu yang selama ini disimpan.
Saroh menarik napas dalam. Entah dapat keberanian dari mana, dia maju lagi. Tangannya terangkat perlahan. "Roh, jangan kamu pegang," teriak Bu Siti. Tapi Saroh sudah terlalu dekat. Dia melihat satu jarum yang setengah keluar dari lengan Bu Maya. Ujungnya sudah terlihat jelas. Hitam, panjang sekitar 1 ruas jari. Tanpa pikir panjang, Saroh menjepit ujungnya dengan jari. Dan menarik. Klek! Jarum itu keluar. Dan dalam sekejap, gerak-aak. Tubuh Bu Maya langsung melengkung keras. Seperti kesetrum. Tangannya terangkat tiba-tiba, kakinya menegang, dan kepalanya sedikit terangkat dari tempatnya. Ah! Bu Siti menjerit histeris. Saroh langsung mundur, jatuh terduduk. Jarum yang dia pegang jatuh ke lantai dengan bunyi kecil. Tapi yang lebih mengerikan, mata Bu Maya terbuka lebar. Lebih lebar dari sebelumnya. Dan kali ini, jelas bergerak. Menatap. Langsung ke arah Saroh. Seolah marah. Seolah tidak terima. Udara di ruangan itu berubah drastis. Lebih dingin. Lebih berat. Dan terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang datang. Bukan cuma satu. Saroh gemetar. Tangannya dingin. Dia bisa merasakan dengan jelas. Ada sesuatu yang gak suka. Yang terusik. Yang marah karena apa yang barusan dia lakukan. "Roh, kita harus keluar. Ini bukan urusan kita lagi." Bu Siti hampir menangis. Tapi Saroh masih diam. Matanya perlahan turun ke tubuh Bu Maya. Jarum-jarum itu masih keluar. Lebih banyak sekarang. Dari leher. Dari dada. Dari tangan. Seolah tubuh itu penuh dengan benda-benda yang selama ini tersembunyi. Dan setiap kali satu keluar, tubuh itu seperti bereaksi. Bukan gerakan biasa. Tapi gerakan yang melawan. Saroh menelan ludah. Dia akhirnya sadar satu hal. Ini bukan sekadar susuk biasa. Ini sesuatu yang dijaga. Dan mereka baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Di luar, suara orang-orang mulai terdengar lagi. Mungkin karena teriakan tadi. Tapi di dalam ruangan ini, teror sudah terlanjur bangkit. Dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Suara gaduh dari luar mulai mendekat. Beberapa orang mencoba masuk setelah dengar teriakan histeris dari dalam. Tapi begitu sampai ambang pintu belakang, langkah mereka langsung melambat. Seolah ada sesuatu yang menahan. Udara di ruangan itu beda. Berat. Pengap. Dan dinginnya bukan dingin biasa. Saroh masih terduduk di lantai, napasnya pendek-pendek. Matanya belum lepas dari tubuh Bu Maya yang sekarang benar-benar gak bisa lagi disebut diam. Jarum-jarum hitam itu masih terus keluar. Pelan. Satu persatu. Dan setiap kali keluar, tubuh itu seperti bereaksi. Kadang kaku. Kadang bergetar. Kadang seperti menahan sesuatu dari dalam. "Roh! Roh!" Suara Bu Siti lirih, tapi panik. "Kita keluar aja, tolong." Saroh menoleh. Wajah Bu Siti sudah pucat banget, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum Saroh sempat jawab, itu apa?" Suara dari pintu. Salah satu ibu yang baru masuk tiba-tiba menunjuk ke pojok ruangan. Semua refleks nengok. Di sudut yang agak gelap, dekat dinding belakang, ada bayangan. Awalnya samar. Tapi lama-lama, semakin jelas. Seperti sosok perempuan. Berdiri. Diam. Rambutnya panjang, jatuh ke depan, nutupin wajah. "Ya Allah," bisik seseorang. Lampu di atas tiba-tiba berkedip. Cek, cek. Lalu redup. Ruangan jadi setengah gelap. Bayangan itu makin kelihatan. Dan yang bikin semua langsung merinding. Dia nggak bergerak. Tapi terasa mendekat. Padahal kakinya nggak melangkah. Jangan lihat, gumam Bu Siti sambil merem. Tapi terlambat.
Semua sudah melihat. Dan begitu disadari bersama-sama, suasana langsung berubah jadi teror beneran. Keluar! Keluar semua, teriak seseorang dari pintu. Beberapa orang langsung mundur. Tapi ada juga yang justru membeku di tempat. Saroh mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Matanya masih ke arah bayangan itu. Dan tiba-tiba, SSSS hahaha. Suara bisikan. Sangat pelan. Tapi jelas. Dekat sekali. Saroh langsung nengok ke kanan kirinya. Dengar nggak? Bisiknya. Bu Siti mengangguk cepat. Dengar? Roh, itu suara apa? Bisikan itu muncul lagi. Lebih banyak. Seperti beberapa suara jadi satu. Cepat. Nggak jelas. Tapi, marah. Balikin. Punya kami. Jangan diambil. Kata-kata itu seperti masuk langsung ke kepala. Bukan sekadar didengar, tapi dirasakan. Saroh merasakan jantungnya makin gak karuan. Tangannya dingin. Dan sekarang, dia benar-benar yakin. Ini bukan cuma soal jenazah. Ini soal sesuatu yang ikut di dalamnya. Sesuatu yang selama ini menjaga. Tiba-tiba, arg! Salah satu ibu yang tadi di dekat pintu jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang. Tangannya mencengkeram lantai keras-keras. Matanya melotot ke atas. Butini, teriak yang lain panik. Saroh langsung merangkak mendekat. Butini. Sadar Bu, katanya sambil mengguncang pelan. Tapi tubuh itu malah makin kaku. Dan perlahan, kepalanya menoleh. Menghadap Saroh. Dengan gerakan yang nggak wajar. KRRKK. Suara lehernya bunyi. Matanya sekarang menatap langsung. Tapi itu bukan tatapan Butini. Kosong. Tapi dalam. Dan ketika dia bicara, suaranya bukan suaranya. Jangan. Diambil. Suara itu berat. Serak. Seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Semua langsung mundur. Ada yang nangis. Ada yang teriak. Ada yang cuma berdiri gemetar. Saroh terpaku. Butini, suaranya pelan. Tapi tubuh itu tersenyum. Pelan. Menyeringai. Itu, milik kami. Bisikan dari segala arah langsung makin kencang. Lampu kembali berkedip. Udara makin dingin. Dan bayangan di pojok ruangan. Sekarang sudah nggak di pojok lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Saroh akhirnya benar-benar sadar. Semua potongan kejadian dari tadi nyambung jadi satu. Susuk itu bukan cuma benda. Bukan cuma jarum. Tapi ada isi. Ada yang menjaga. Ada yang punya. Dan mereka sedang marah. Karena sesuatu dari mereka sedang diambil. Saroh menelan ludah. Tangannya gemetar hebat. Dia melihat ke arah tubuh Bu Maya. Jarum-jarum itu masih keluar. Dan setiap satu keluar, reaksi di ruangan makin parah. Kalau ini terus dilanjutin, pikirnya, napasnya berat, kita semua bisa kenapa-kenapa. Dia melihat ke sekitar. Semua orang panik. Ketakutan. Gak ada yang siap dengan ini. Dan saat itu juga, Saroh sadar satu hal yang bikin dadanya makin sesak. Mereka semua sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Dan sekarang, mereka semua dalam bahaya. Kalimat itu seperti ngehantam kepala Saroh berkali-kali. Suasana di ruangan sudah di luar kendali. Butini masih tergeletak dengan tubuh kaku. Napasnya tersengal, matanya melotot tapi bukan seperti dirinya. Bisikan-bisikan masih berputar di udara, makin jelas, makin dekat, seperti mengelilingi mereka. Lampu kembali redup. Bayangan perempuan di pojok, sekarang sudah hampir di tengah ruangan. Saroh menelan ludah. Kalau dia terus diam, semuanya bisa makin parah. Kalau dia mundur, bisa jadi nggak akan selesai. Dan kalau ini nggak selesai, entah apa yang bakal terjadi.
Saroh mengepalkan tangan. Tangannya dingin, tapi dia paksa bergerak. Dengerin aku, suaranya tiba-tiba keras, memecah kepanikan. Semua yang masih sadar langsung nengok ke arahnya. Kita nggak bisa berhenti di tengah jalan, lanjutnya, napasnya berat. Kalau ini nggak diselesaikan, justru makin bahaya. Bahaya apaan lagi Roh? Ini aja udah kayak gini, teriak salah satu ibu. Saroh menatap mereka satu persatu. Ini belum selesai, susupnya belum keluar semua, kalau kita berhenti, itu yang jaga bisa makin marah. Ruangan langsung hening sesaat. Kalimat itu masuk akal, tapi juga menakutkan. Bu Siti mendekat sedikit, masih gemetar. Terus, kita harus gimana? Saroh menarik napas dalam. Dia juga nggak sepenuhnya yakin. Tapi dia tahu satu hal, mereka harus lanjut. Kita selesaikan, sampai selesai. Apapun yang terjadi. Kalimat itu terasa berat. Tapi sekarang, nggak ada pilihan lain. Saroh kembali mendekat ke tubuh Bu Maya. Bau anyir masih kuat. Jarum-jarum masih keluar, walau sekarang lebih lambat. Bayangan di belakangnya terasa makin dekat. Bisikan makin keras. Jangan, ambil. Itu milik kami. Saroh merem sebentar, membaca doa dalam hati. Lalu, dia buka mata. Tangannya bergerak lagi. Dia ambil kain, lanjut membersihkan tubuh Bu Maya, walau setiap sentuhan terasa seperti dilawan. Pegang, bantu aku, katanya ke Bu Siti. Dengan ragu, Bu Siti mendekat. Tangannya gemetar saat memegang lengan jenazah. Dan begitu mereka mulai lagi. Hahaha. Suara panjang keluar dari mulut Bu Maya. Bukan napas. Bukan juga suara manusia. Tapi seperti angin yang dipaksa keluar. Saroh hampir mundur, tapi dia tahan. Jangan berhenti, katanya keras. Air disiram lagi. Doa dibaca lebih cepat. Jarum-jarum mulai keluar lebih banyak. Dari dada. Dari leher. Dari wajah. Setiap kali satu keluar, tubuh itu bereaksi. Kadang melengkung. Kadang bergetar. Kadang seperti ingin bangun. Bu Siti sampai nangis sambil terus membantu. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba, brak. Ember air jatuh sendiri. Lampu mati total. Ruangan gelap. Teriakan kembali pecah. Saroh langsung meraba-raba, tangannya tetap di tubuh Bu Maya. Jangan lepas, teriaknya. Dalam gelap, bisikan makin jelas. Dekat. Sangat dekat. Seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Berhenti? Atau kalian ikut? Saroh merinding hebat. Tapi dia nggak mundur. Dia malah menarik satu jarum lagi. Klek! Dan saat itu juga. Suara jeritan panjang keluar dari mulut Bu Maya. Keras. Melengking. Dan bukan suara manusia. Seketika, lampu menyala lagi. Semua orang terdiam. Sunyi. Sangat sunyi. Tubuh Bu Maya sekarang diam. Benar-benar diam. Nggak bergerak lagi. Nggak ada reaksi. Jarum-jarum sudah tidak keluar lagi. Saroh terdiam. Tangannya masih gemetar. Dia pelan-pelan menghembuskan napas. Sudah, bisiknya pelan. Bu Siti langsung jatuh terduduk. Yang lain perlahan mendekat lagi, masih dengan wajah takut. Bu Tini yang tadi kerasukan tiba-tiba lemas, lalu menangis. Astagfirullah, astagfirullah. Suasana perlahan berubah. Masih mencekam. Tapi tidak segila tadi. Saroh menatap tubuh Bu Maya. Sekarang, terlihat lebih tenang. Lebih seperti jenazah biasa. Akhirnya, mereka menyelesaikan proses memandikan dengan sisa tenaga yang ada. Gak ada lagi gangguan besar. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasa aman. Saat kain kafan mulai dibungkuskan, Saroh sempat berhenti. Matanya tertuju ke bagian leher.
Ada satu titik kecil. Hitam. Sangat kecil. Seperti ujung jarum. Masih tertanam. Saroh menahan napas. Dia hampir menyentuhnya, tapi tangannya berhenti di udara. Perasaan tadi kembali muncul. Lebih pelan, tapi jelas. Jangan. Saroh langsung menarik tangannya. Dia menutup bagian itu dengan kain. Dan tidak bilang ke siapa-siapa. Proses selesai. Jenazah siap untuk dimakamkan. Orang-orang mulai kembali masuk rumah, suasana perlahan jadi ramai lagi. Tapi ada sesuatu yang hilang. Rasa tenang. Saroh keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Udara luar terasa lebih hangat, tapi hatinya masih dingin. Dia berdiri sebentar di halaman. Mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia hendak pergi, dia mendengar sesuatu. Pelan. Sangat pelan. Dari dalam rumah. Belum. Saroh membeku. Dia pelan-pelan menoleh. Dan di balik jendela, sekilas, dia melihat bayangan perempuan itu lagi. Berdiri diam. Menatap ke arahnya. Lalu, hilang. Saroh menelan ludah. Matanya turun ke tangannya sendiri. Dan di sana, menempel sesuatu kecil. Hitam. Seperti serpihan. Atau ujung susuk. Cerita memang selesai. Jenazah sudah dimakamkan. Tapi Saroh tahu, ini belum benar-benar berakhir.